Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Allah berikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La nabiyya ba'da amma ba'du. Hari ini saya spesialkan untuk mengcounter sekaligus melakukan serangan-serangan, dan saya yakin serangan ini akan sulit untuk dihindari oleh seluruh umat Kristen kalau mereka sepakat dengan komentar atau statement dari pemuka-pemuka mereka atau apologet-apologet mereka seperti Edis, Rina Wijaya, atau apologet-apologet yang membuka ruang dialektika di komal-komal TikTok. Nah, temanya adalah Tuhan membuka celana dalam. Teman-teman, ini judulnya sangat ekstrim ya, dan bahkan judulnya kayak apaan sih gitu. Emang iya ada Tuhan yang membuka celana dalam orang? Dan juga saya telah menyertakan ayat-ayat yang saya maksud, diksi-diksinya berbunyi bahwa Tuhan membuka celana dalam. Nah, dan teman-teman juga harus tahu alasan saya melakukan kajian tema Tuhan membuka celana dalam kali ini dan merujuk kepada Tuhan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitabnya umat Kristiani. Maka ini asbabnya adalah bentuk counter dari oknum-oknum yang mengaku beragama Kristen, yang saya tidak tahu apakah mereka mewakili ajarannya atau mewakili diri mereka pribadi karena kebencian mereka terhadap agama Islam. Maka saya sebelum menjelaskan, sebelum memaparkan, dan sebelum mengajak seluruh umat Kristen di dunia untuk mendiskusikan ini dengan saya akan hadirkan satu video sebab saya mengcounter, sebab saya membahas kitab Perjanjian Lama karena adanya oknum-oknum seperti ini, teman-teman. Saya akan putarkan videonya. Yang muslim harap bersabar. Inilah realitas yang harus kita hadapi. Betapa banyak sekali orang Kristen yang modal terjemahan lalu membuat opini sendiri tentang agama kita tanpa mau mendiskusikannya dengan orang yang mengerti. Kenapa? Bisa jadi memang mereka tidak mampu diskusi. Bisa jadi mereka narasikan ini untuk membuat kalian marah supaya kalian bereaksi dan kemudian mereka paling victim. Atau bisa jadi mereka memang ingin memframing seolah-olah agama Islam itu sejahat itu. Sementara mereka tidak membacakan tekstual secara utuh, tidak menjelaskan secara konteks, dan tidak menjelaskan apa-apa yang berkaitan dengan diksi-diksi yang mereka baca. Bahkan teman-teman akan menilai sendiri nanti. Apakah pemaparan saya yang lebih akademik tentang statement bahwa Tuhan membuka celana dalam, atau statement mereka yang gabrul, sembarangan, ataupun akademik. Itu hak kalian untuk menilai. Sebagai seorang muslimah, saya berhak untuk mengcounter. Bahkan pun akan saya lakukan serangan dengan cara yang sama. Justru akan lebih bertubi-tubi lagi karena ketika Al-Quran dihina, Bible datang untuk membentengi. Nabi Muhammad dihujat, nabi-nabi kitab mereka datang untuk membentengi. Ketika Allah dihujat, Tuhan mereka menjadi tameng. Maksudnya apa? Ketika mereka menghujat Nabi di dalam agama Islam, ternyata tuduhan terhadap Nabi Muhammad itu tidak bisa dihindarkan kepada Nabi dalam kitab mereka. Nah, maka itu kan saya katakan bahwa saya ini mengcounter. Pertama kita counter dulu ya. Kemudian baru kita lakukan serangan dengan cara yang sama sehingga akan membuat sebuah konklusi, benarkah ada Tuhan yang pernah membuka celana dalam? Ngeri. Maka teman-teman jangan lupa disimak dan jangan lupa di-subscribe, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman karena yang saya ajak adalah cara membangun narasi, cara membangun pola berpikir, ya. Cara membangun, dan ini akan ada nanti premis 1, premis 2, dan konklusi ya. Kita akan bangun cara berpikirnya, apakah konsekuensi logik yang saya paparkan ini benar atau tidak, ya. Dan kita akan tampilkan videonya
dan teman-teman saya buka dulu video pertama. Ini dia. Di mana logikamu? Mau kamu susuin tetanggamu itu, tetein tetanggamu itu yang tidak ada hubungan dengan kamu? Pakai tuh Ibnu Majah 1933 ya. Ayo dong, ayo bicara logika sama saya. Di mana logikamu di dalam Abu Daud 4579 kamu bunuh cicak dapat pahala? Ayo ternak cicak kamu bunuh dapat pahala sana. Ayo bicara logika sama saya, naik sini. Pada ngamuk kan di bawah kan. Makanya jadi manusia itu ini dipakai. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Saya perlu mengulangi video ini sekali lagi. Video ini adalah penggalan atau potongan video live dari akun bernama Lina Wijaya, di mana kalian sudah tahu perempuan ini adalah penista agama Islam, pembenci agama Islam. Dari mana saya bisa katakan dia pembenci? Banyak sekali statement-statement dia yang mengatakan bahwa Tuhan kita duduk-duduk nggak ada kerjaan, itu banyak ya, video-video dia ini banyak beredar, dan dia juga termasuk orang yang dilaporkan dugaan penistaan agama, dan semoga dia bisa membuktikan kalau dia punya data ya, dia punya data bukti bahwa tidak ada dia bisa membuktikan nanti di pengadilan atau di depan penyidik kalau dia ada dipanggil ya, bahwa apa yang disampaikan itu memang ada datanya di dalam Al-Quran ataupun hadis, dimana ketika dia mengatakan macam-macam ya, perkataan macam-macam tentang Allah. Nah, jadi di sini teman-teman saya mengatakan bahwa penggalan video ini saya jadikan acuan untuk mengcounter apa yang saya coba untuk bahas narasi Lina Wijaya di sini. Coba perhatikan ya. Buka logikamu di Ibnu Majah 1933. Wanita disuruh menyusui laki-laki dewasa siapapun. Di mana lo? Perhatikan teman-teman. Dia menyebutkan satu literasi nomor tanpa membacakan hadisnya dan membahas secara kontekstual. Ya, itu tidak dia lakukan ya. Dia sebutkan nomor hadis, lalu dia katakan diksinya adalah seluruh wanita Islam disuruh menyusui seluruh laki-laki dewasa. Ingat ya, wanita ini narasinya adalah, saya ulangi sekali lagi. Buka logikamu di Ibnu Majah 1933. Wanita disuruh menyusui laki-laki dewasa siapapun. Di mana lo? Dengar ya sekali lagi. Perempuan ini mengatakan dalam Sunan Ibnu Majah, wanita muslimah disuruh menyusui. Ada perintah menyusui, teman-teman. Seluruh laki-laki. Teman-teman perhatikan ya. Ini narasi dari perempuan ini. Dan perempuan ini beragama Kristen. Nah, maka saya akan mengcounter. Kalau menggunakan cara perempuan ini, dengar ya, proposisi saya jelas ya. Kalau menggunakan metode perempuan ini, tanpa perlu membacakan dalilnya, tanpa perlu menjelaskan secara kontekstual, maka saya bisa buktikan Tuhannya orang Kristen menurut Lina Wijaya, menurut metode Lina Wijaya, itu pernah buka celana dalam. Itu pernah ngambil istri orang. Pernah menyuruh nabinya bersundal. Ya, dan saya tidak akan seperti Lina Wijaya full ya. Kalau Lina Wijaya bicara di ruang publik itu tidak tunjukkan dalil ya. Kalau saya harus tunjukkan dalil. Sekali lagi saya buat seluruh pendeta, buat kalian semua orang Kristen, saya katakan sekali lagi, kalau cara menjelaskan agama sendiri dan agama orang lain menggunakan metode seperti Lina Wijaya, cuman sebut nomor hadis, lalu buat diksi sendiri tanpa membacakannya, tanpa peduli asbabul wurud dan tanpa peduli kontekstual hadis tersebut, saya Rifayadi Putri mampu membuktikan Tuhannya Lina Wijaya dan otomatis Tuhannya seluruh orang Kristen itu pernah buka celana dalam, pernah ngambil bini orang, dan pernah menghabisi anak kecil. Ya. Oke? Pernah membuka celana dalam, pernah ngambil bini orang, pernah menyuruh nabinya bersundal. Banyak sekali ayat-ayat seperti itu.
Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Oke. Nah, dan ternyata ketika saya katakan Tuhan pernah membuka celana dalam, itu tulisannya eksplisit begitu. Betul-betul secara eksplisit begitu. Tapi apakah ada dalam hadis kita perintah menyusuilah orang dewasa semuanya, seperti perkataan Lina Wijaya? Saya tantang dia untuk tunjukkan hadisnya, bahwa ada perintah menyusui seluruh orang dewasa. Ini yang disebut dengan memelintir, pelintiran teman-teman, ya, memelintir. Karena saya tuntut nih akun bernama Lina Wijaya untuk membuktikan, dan teman-teman silahkan ambil video tadi, ini delik umum ya. Akun bernama Lina Wijaya ini sudah dilaporkan dan saya tidak tahu perkembangannya karena saya tidak mengikuti perkembangan pelaporan-pelaporan terhadap para tokoh-tokoh penghujat agama. Kalau saya sendiri sudah datang kepada penyidik sebagai saksi sebagai orang yang dilaporkan dan diundang sebagai saksi ya, memverifikasi apakah saya betul penghujat, dan saya menjawab semua pertanyaan seperti yang saya ketahui tentang diri saya. Tentu saya lebih tahu tentang diri saya, dan itu pun kita bisa buktikan. Maka apakah Lina Wijaya ini dengan omongannya bisa membuktikan dirinya di pengadilan? Ada tertulis dalam Sunan Ibnu Majah, ada perintah wanita muslimah untuk menyusui seluruh laki-laki. Kita ulangi sekali lagi. Kalian kalau umat Islam nggak punya giro, saya bingung gini. Ya, agama kalian difitnah dan kalian diam saja tuh agak lucu ya. Kalau saya nggak perlu, saya sebagai seorang akademisi nggak perlu melaporkan perempuan ini. Bagi saya counternya, saya lebih baik untuk mengcounter biar mata kalian terbuka bahwa saya bukan orang yang diam saja. Ya, saya hanya ingin membuktikan kalau dengan cara menggunakan metode Lina Wijaya ini menjelaskan agama, maka saya bisa buktikan Tuhannya umat Kristen membuka celana dalam. Mungkin kalian nggak sabaran kan? Kalian yang sudah pengen tahu ya, yang sudah tahu ayat-ayatnya mungkin kalian tahu. Tapi saya akan membawa umat Islam, mengarahkan umat Islam untuk jangan pernah melakukan cara-cara tidak terpuji seperti yang dilakukan oknum-oknum Kristen ini. Apapun yang terjadi, kalian umat Islam yang betul-betul masuk di ranah apologetika, jangan pernah mencomot terjemahan kitab suci orang lain lalu simpulkan seenak udel kalian. Jangan pernah umat Islam melakukan hal seperti itu. Karena bahkan kita punya metode sendiri, tidak pernah menjadikan terjemahan kitab suci sebagai landasan memahami kitab suci. Karena kita memahami kitab suci menggunakan pandangan para ulama yang disebut dengan para mufasir. Tafsiran-tafsiran para ulama itulah yang kita pahami untuk mudahnya kita memahami kitab suci. Maka umat Islam jangan pernah lakukan hal sekeji yang dilakukan oleh umat Kristen. Dan sebelum saya tunjukkan bahwa saya mampu membuktikan bahwa Tuhannya umat Kristen pernah membuka celana dalam, dan membuka celana dalam sendiri dan membuka celana dalam orang lain ya, mohon maaf nih, saya bisa buktikan Tuhannya umat Kristen, kalau cara memahami kitab suci menggunakan metode yang dilakukan oleh Lina Wijaya, saya mampu buktikan Tuhannya umat Kristen membuka celana dalam manusia dan membuka celana dalamnya sendiri, teman-teman. Ya, mohon maaf. Baik, kita ke video selanjutnya. Counteran ini juga karena landasan video yang satu lagi ini ya, tentang pelintiran. Mencoba membacakan data tanpa mengikuti kaidah berpikir yang jelas dalam Islam. Saya tunjukkan, kalian umat Islam, kalian yang tentukan. Apakah ini penistaan atau tidak? Kalian orang Islam. Saya menyampaikan, ini akan ditonton lama oleh generasi kita, dan saya yakin apa yang saya lakukan ini landasannya benar. Kenapa? Karena saya katakan, saya mengajarkan kepada generasi kita untuk bagaimana menjadi orang yang mencoba menjelaskan iman kita, tidak dengan modal terjemahan. Ini dia, video penghujatan selanjutnya kepada agama Islam yang harus saya counter. Muhammad tergerak pada seorang wanita
maka suami dari wanita tersebut wajib menceraikan istrinya dan menyerahkan kepada Muhammad. Dan Muhammad halal menikahi perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Nih asbabun nuzul ayat tadi, perhatikan. Ayat berapa Bang tadi? Bentar dulu. Quran Berapa surah tadi? Al-Ahzab, Quran surah Al-Ahzab ayat 51. Oke, bentar ya. Coba dibuka. Nanti kita Cukup ya. Nah, jadi akun ini adalah akun umat Kristen yang membacakan tafsiran Imam Al-Qurtubi. Lalu kemudian menyebutkan begitu saja tanpa memperdulikan kontekstual penjelasan ulama setelahnya. Maka kalau kita lakukan hal serupa, apa yang akan terjadi dengan kitab mereka? Saya tidak perlu pakai tafsiran. Kalaupun saya mau menggunakan tafsiran skolar mereka juga bisa. Ya, saya akan tunjukkan nanti bahwa Tuhan mereka itu miskin dan meminta-minta. Ya, dan saya akan tunjukkan juga bahwa tokoh besar agama Kristen sendiri, menurut beberapa situs justru mengakui bahwa Yesus bahkan pernah berzina. Bahaya teman-teman. Bahaya kalau mereka men-challenge kita untuk menjelek-jelekkan agama kita. Karena saya akan membuka aib yang ada dari agama mereka yang saya ketahui. Dan ini bukan cara berpikirnya nggak sama persis seperti Lina Wijaya. Kalau saya akan tunjukkan ayatnya, dan mari kita ajak berpikir orang-orang Kristen ataupun orang Islam. Mari kita lihat teman-teman. Pertama saya akan tunjukkan satu ayat bahwa saya bisa membuktikan Tuhannya umat Kristen itu membuka celana dalam. Saya akan tunjukkan ayatnya. Oke. Ingat ya, Lina Wijaya tadi tidak membacakan narasi dalam hadis Sunan Ibnu Majah, tapi membuat sebuah narasi bahwa agama Islam mengajarkan untuk perempuannya menyusui orang dewasa. Oke? Artinya harusnya ada tertulis begitu. Harusnya ada tertulis begitu. Tapi apakah betul ada tertulis begitu? Jangan salah teman-teman ya. Kita bukan orang yang sebodoh itu. Kalau memang ada perintah seperti itu, tentu yang paling duluan murtad tuh Abu Bakar Siddiq ya. Ya gitu ya. Kita pakai otak. Nah, mari kita bahas. Kalau saya nggak perlu gunakan cara-cara tidak tercela, tercela seperti yang dilakukan Lina Wijaya. Saya tidak perlu sebutkan Nahum 3 ayat 5 Tuhan buka celana dalam. Nggak perlu. Kita Islam. Islam itu punya harga diri. Islam itu punya sisi akademik. Kita nggak perlu kayak Lina Wijaya dan orang-orang Kristen lain. Ya sekian. Tuhannya kelaminnya besar. Nggak perlu. No. Itu bukan cara-cara Islami teman-teman. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan beradab. Kita diajarkan ilmiah. Dan bahkan kita menggunakan pendekatan hermeneutik. Nah, saya akan bacakan ayat ini teman-teman. Ya. Ini saya dedikasikan untuk generasi saya. Kalau kalian menonton Bunda, anak-anakku, inilah yang Bunda hadapi ya. Menghadapi penistaan terhadap agama Islam dari orang-orang yang sudah kadung benci agama Islam. Mereka membelintir hadis-hadis kita untuk membuat framingan bahwa agama Islam itu agama yang buruk. Sementara mereka tidak menunjukkan literasi ketika mereka membuka komal diskusi. Saya ajarkan kalian, wahai anak-anakku yang muslim dan muslimah. Emosi boleh emosi ketika Nabi kalian dihujat. Tapi jangan lakukan hal yang sama. Kalian buka saja kitab suci mereka. Tepat di Nahum pasal 3 nomor 5. Saya akan bacakan teman-teman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Kalau kita sebagai orang yang berpikir, tentu tahu teman-teman, bahwa ini adalah terjemahan. Dan itulah alasannya kenapa kita umat Islam tidak boleh mentafsir Al-Quran menggunakan terjemahan. Pertama, akan terjadi penyesatan kalau kita memahami Al-Quran hanya dengan modal terjemahan. Kenapa? Ayat Nahum 3 ayat 5 ini sangat-sangat eksplisit menjelaskan Tuhan sendiri. Dengar, ini dikatakan di sini, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini Tuhan berfirman loh. Ini Tuhan sendiri yang berkata, ya. Sekali lagi saya katakan, ini Tuhannya yang ngomong loh ya.
Sekali lagi saya katakan, kalau menggunakan pendekatan terjemahan loh ya, ini Tuhannya sendiri yang berbicara karena tertulis di situ, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan semesta alam ini siapa? Mereka percaya Yesus, maka ini adalah Yesus. Kalau orang Tritunggal mengatakan ini bukan Yesus tapi pribadi Bapa, ya Yesus pasti di dalam Bapa. Artinya apa yang Bapa kerjakan, Yesus juga kerjakan. Maka kalau Bapa buka celana dalam, otomatis Yesus juga buka celana dalam. Kecuali mereka akui, Yesus nggak tahu menahu tentang hal ini cuma kerjaan Bapa doang. Ini konsekuensi logik, karena mereka ada yang punya Tuhan 3 pribadi. Oke? Lalu kita akan merujuk kepada diksi selanjutnya. Setelah ada titik 2 yang ada koma di bawahnya, maka ini adalah bunyi firman-Nya. Apa bunyi firman-Nya? Aku akan mengangkat ujung kainmu. Ingat teman-teman, Tuhan lo yang ngomong. Aku akan mengangkat ujung kainmu. Ya. Sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu. Ini Tuhan menyingkapkan rok perempuan, ya. Tuhan buka rok perempuan dan memperlihatkan kelamin perempuan itu kepada bangsa-bangsa, kepada banyak orang. Ya. Ini kerjaan Tuhan, guys. Ini bukan lagi kerjaan manusia, ini kerjaan Tuhan, ya. Jadi kalau kita menggunakan cara seperti yang dilakukan si Lina tadi, Lina harus terima kenyataan Tuhannya pernah buka celana dalam orang, pernah nyingkapin roh orang, ya. Maka kita ulangi lagi. Maka tertulisnya di sini, dan ketika Tuhan memperlihatkan aurat kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Bayangkan, Tuhan lo bilang, Tuhan akan ngangkat roh, akan ngangkat kain. Kain itu diangkat sampai ke muka, sampai nutupin muka. Kebayang nggak kalian? Coba ilustrasikan kalian pakai baju daster. Kalian pakai baju daster. Daster kalian diangkat ke atas, muka kalian ditutup. Yang kelihatan cuman di bawah. Dan itu Tuhan yang lakuin. Tuhan singkapkan kemaluan manusia. Bayangkan. Maka inilah yang saya katakan. Kalau menggunakan pola cara dan metode Lina Wijaya, fix. Tuhannya Lina Wijaya membuka celana dalam. Apa itu namanya tuh? Bahasa normalnya. Menyingkapi rok menyingkap rok. Ah, gitu. Makanya nggak boleh memahami ayat itu hanya dari modal terjemahan. Ngeri kawan-kawan, ngeri. Ngeri. Itu baru 1 ayat. Sangat menakutkan ya. Aku aja merinding nih membahas ini. Merinding aku. Nggak kebayang aku. Kalau udah Tuhan yang buka celana dalam orang gimana? Coba kita mau ngelawan coba. Tuhan yang buka celana dalam orang. Tuhan sendiri yang turun tangan loh. Tuhan sendiri yang turun tangan loh guys. Aku akan menyingkapkan. Tuh. Ya. Gitu loh. Ya, sekarang kita lihat. Ingat teman-teman ya, kalau kita bicara tadi tentang Niniwe, tetap aja Niniwe itu manusia-manusia. Artinya orang-orang Niniwe semua dibuka celana dalamnya sama Tuhan. Oke? Nah, kalau kita pakai pendekatan Lina Wijaya, cara metode yang dilakukan Lina Wijaya tadi, penistaan yang akan muncul teman-teman. Yeskiel pasal 16 teman-teman ya. Dimana di dalam Yeskiel ini juga Tuhan sama-sama aja membuka celana dalam. Wah. Bahaya teman-teman. Saya sudah bilang, kalau nih ya, ini aku nggak ngerti ya. Ini ada firman begini nih teman-teman ya. Ini firman Tuhannya gini nih teman-teman ya. Dan jadilah ini teman-teman baca sebelum kita masuk ke celana dalam lagi. Aku nggak ngerti kenapa ya. Udah lihat ya. Astagfirullah, aku juga kaget nih ya. Dan jadilah ini Tuhannya bilang begini ya. Ini Tuhan nih ya. Nih ya. Oke, aku baca dulu ya. Nih, firman Tuhan nih, aku lihat dari ayatnya nih. Yeskiel pasal 16 nomor 3. Baca ya. Beginilah firman Tuhan. Ini lagi-lagi firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Lagi-lagi firman Tuhan. Kepada Yerusalem. Wah, ini jadi Tuhan nih bicara sama Yerusalem nih. Artinya sama orang-orang di Yerusalem. Dengarkan baik-baik teman-teman narasi Bible ini. Aku agak menelan ludah dulu, minum dulu, nggak kuat aku ya. Aku mau
Aku jujur gak kuat guys, aku normal soalnya. Aku minum dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah aku bilang, orang Kristen tuh kalau nyerang agama Islam dalam dunia percabulan tuh aib, akan kebongkar aib banyak guys. Kita baca nih ya. Astagfirullahaladzim. Beginilah firman Tuhan Theos kepada Yerusalem. Aku gak mau nyebut Allah karena Allah itu Tuhan kita. Allah gak mungkin berfirman gini guys. Gak mungkin Allah kita berfirman begini. Nauzubillah min dzalik. Pelecehan banget nih ya. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kan'an. Ayahmu ialah orang Amori. Dan ibumu orang Heti. Aku gak bingung ya. Berarti orang Yerusalem itu dari keluar orang-orang Kan'an ya. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Bersih juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya lah hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang. Oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu, maka akunya huruf besar ya guys. Aku ya, ingat ya ini firman Tuhan ya. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Nih Tuhan yang ngomong. Dan jadilah besar seperti tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok. Rambutmu sudah tumbuh. Pertanyaannya rambut mana nih? Ini Tuhan loh ya. Tuhan ngomong nih. Jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Buah dadamu sudah montok kata Tuhan. Tuhan bilang gini loh. Buah dadamu sudah montok. Tuhan tahu aja mana montok, mana kagak nih. Ya. Rambutmu sudah tumbuh. Ini aku agak ambigu nih. Ini rambut apa yang tumbuh? Karena rambut itu terdiri dari beberapa tempat. Ya. Tetapi engkau dalam keadaan telonjong bugil. Aku minum dulu ya guys. Aku minum dulu ya, maaf ya. Aku minum dulu. Maaf. Jakun aku berdiri soalnya. Kok jakun aku berdiri? Bulu kuduk aku maksudnya ya, salah sebrut aku ya. Aku salah sebrut. Maaf ya, aku salah sebrut. Jadi inilah yang akan terjadi. Kalau kitab suci hanya dimaknai dengan terjemahan, kelihatan kali kok Tuhan cabul begini. Bahas buah dada montok, ketelanjangan. What's wrong with you guys? Jadi kalau kita pakai cara-cara Lina Wijaya, cuman pakai terjemahan doang, memahami kitab suci, maka terlihat cabul sekali gitu loh. Bahaya. Serius. Bahaya guys. Serius. Bahkan Tuhan ceritakan lebih lanjut lagi nih. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu dengan sumpah mengadakan perjanjian dengan engkau. Nih. Jadi Tuhan pertama nutupin aurat nih. Ya, pertama ditutupin aurat nih. Ya. Dengan sumpah aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan guys. Itu aku eksplisit loh ya. Ya, ntar aku kasih judul lagi guys. Ya, aku kasih. Maaf yang di YouTube bentar ya. Aku lagi kasih judul dulu ya. Ntar. Dan kita baca lagi. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu dan aku mengurapi engkau dengan minyak.
Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba. Nih, kulit lumba-lumba loh. Dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan berapa ribu lumba-lumba ya yang dikorbankan ya untuk menutupi tubuhnya mereka ini ya. Dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu. Tuh dikasih anting sama Tuhan tuh hidungnya tuh. Dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak. Dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu. Sebab sangat sempurna adanya oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Itu pertama Tuhan ngedandanin tuh. Ngedandanin cantik sekali ya. Tuhan mendandani ya. Tuhan mendandani sendiri sampai cantik kayak ratu. Tapi di ayat selanjutnya perikopnya teman-teman dibaca persundulan Yerusalem dan hukumannya. Ya. Maka kita akan baca. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundul dalam menganggarkan ketermasyuranmu dan engkau menghamburkan persundulanmu kepada setiap orang yang lewat. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni dan engkau bersundul di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emas dan perakku yang kuberikan kepadamu. Dan engkau membuat bagimu patung-patung laki dan engkau bersundul dengan mereka. Tuh pakai boneka ya, pakai boneka laki ya. Aduh, bisa jadi ya boneka Jepang itu muncul terinspirasi gara-gara persundulan orang-orang Yerusalem ini ya. Yang pakai kayak aku baru ngeh juga nih. Onani itu kan dari Bible tuh karena dari onan ya kan, dari onan yang membuang spermanya keluar ya, dihabisi Tuhan dia. Nah, ini tuh boneka. Kalau orang Jepang bikin boneka, kalau di sini tuh orang-orang Yerusalem ya kekasih apa tadinya kan Tuhan sayang nih sama Bani Israel nih, pakai boneka mereka bersundul ya. Boneka laki ya. Boneka laki, patung laki. Engkau mengambil dari pakaianmu dan berwarna-warni untuk menutupi mereka dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan ukupanku. Juga makananku yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, minyak dan madu kuberikan makananmu, engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum. Demikian permanteos, ya, permanteos. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu laki dan perempuan yang kau lahirkan bagiku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng bahwa engkau menyembelih anakku, menyembelih anak-anakku dan menyerahkan pada mereka. Ini agak lain nih, ini agak lucu nih ya. Tuhan di dalam Yeskiel ini marah ketika anak-anaknya ini kan anak manusia nih, nggak mungkin anaknya banyak kan. Jadi tapi Tuhan yang marah kepada manusia yang menyembelih anak-anaknya, malah Tuhan yang sama menurut umat Kristen yang memaku anak sendiri di tiang salib. Agak lain kalau aku pakai cara metode tafsir by terjemahan ini ya. Sorry ya, kita harus bahas ini loh. Nah, ini counteran aku terhadap orang Kristen yang cok-cokan membahas agama aku. Aku berhak lakukan itu. Ya, aku ajak seluruh orang Kristen deh mendiskusikan ini. Ini bener gak sih kelakuan Tuhan membuka celana dalam ya? Menyembah anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api. Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundulanmu itu engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu. Waktu engkau telanjang bogel ya. Tuhan nginget nih ya waktu orang-orang lagi bogol-bogolnya ya. Sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu. Dan sesudah segala kejahatanmu itu celaka-celakalah engkau. Demikianlah firman Tuhan ya. Ini firman Tuhan ya. Firman Tuhan. Serius bukan perkataan Paulus.
Ya, aku nggak bohong, baca aja udah. Engkau membangun bagimu tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan di tiap-tiap tanah lapang. Pada setiap persimpangan jalan, engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu. Pas ginian mulu sih, merenggangkan kedua pahamu. Bagi setiap orang-orang yang lewat. Ya, nah kita lanjut ya. Jadi counter di YouTube ini aku dedikasikan untuk seluruh umat Kristen agar kalian itu jangan coba-coba mempelintir ajaran Islam. Karena konsekuensi logiknya kalian akan aku bongkarin apa-apa yang ada di kitab kalian yang gak mau kalian baca selama ini. Dan mohon maaf, pandangannya adalah pandangan dari Lina Wijaya. Cara memandangnya seperti Lina Wijaya yang lakukan itu. Ya, dengan kutip terjemahan lalu langsung simpulkan begitu aja. Nah kalau aku nggak kayak gitu, karena aku lebih terhormat dari Lina Wijaya, aku bacakan ayatnya langsung. Nanti diskusikan. Oke, kita ulang lagi ya skill tadi ya, lagi tanggung, lagi enak nih, lagi tentang paha tadi tuh ya. Kita lagi bahas renggangan paha tadi tuh, belum selesai. Dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundulanmu bertambah-tambah. Engkau bersundul dengan orang Mesir tetanggamu si aurat besar itu. Ini Tuhan lagi ngomong loh. Ini Tuhan, oh my god, ini tahu nggak sih, kalian pernah nggak sih kayak mama lagi gibah, hehehe, dia lagi berzina loh sama si laki-laki itu yang anunya besar. Ini tapi Tuhan yang ngomong. Ini Tuhan yang ngomong bahwa dia bersundal dengan si aurat besar. Tuhan loh yang cerita loh. Jadi Tuhan tuh kayak fokus banget ke aurat orang gitu loh. Jadi nauzubillah min dzalik ini guys. Akhirnya aku mengetahui betapa besar-besarnya kelamin orang Mesir itu dari pengetahuan yang aku dapatkan sumbernya dari Bible. Kuak, 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 kuak. Serius ini ilmu pengetahuan banget nih buat aku. Jadi nggak perlu aku lihat lagi tuh kelaminnya orang Mesir guys. Jadi kalian yang pengen cari kelamin besar ya, kalian cari laki orang Mesir. Kenapa? Tuhannya orang Kristen sudah kasih tahu bahwa kelamin orang Mesir itu gede. Dari mana ayatnya? Yeskiel 16 nomor 26. Ya. Jadi kalau kalian pengen kawin sama punya orang yang auratnya besar, ikuti firman Tuhannya orang Kristen nih. Kata Tuhannya orang Kristen, engkau bersundul dengan orang Mesir tetanggamu, si aurat besar itu. Ya. Artinya kawan-kawan, Tuhannya orang Mesir Tuhannya orang Kristen memberikan informasi penting buat mama-mama, buat perempuan, janda-janda. Siapa aurat yang besar di dunia ini? Gitu. Informasi penting nih guys, ini pemberitahuan Tuhan nih. Firman Tuhan mengatakan bahwa aurat orang Mesir itu gedong nih cucok ya. Ini kalau firman Tuhan nggak mungkin nggak benar guys. Kalau ada orang Mesir yang auratnya kecil berarti Tuhannya salah bikin. Karena Tuhannya yang bilang nih aurat orang Mesir itu, tolong ya orang Mesir yang auratnya kecil ya, tolong kalian lapor kepada Komnas HAM, tuntut dengan setuntut-tuntutnya. Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Tahu aja nggak apa-apa yuk. Iya, karena apa? Karena di ayat ini kita telah diberikan informasi bahwa aurat orang Mesir itu gedong-gedong. Lapor ke Maerot kalau kecil ya. Oke. Udah ya. Begini nih, kalau seandainya Uniriva sudah maju ke ranah perang argumentasi, di mana modelnya sudah model paku kecabut. Nggak ada lagi basa-basi. Ngapain basa-basi? Lanjut aja coy. Makanya umat Islam jangan sekali-sekali coba memahami kitab suci menggunakan terjemahan. Karena bahaya. Akan kita tahu bahwa ada Tuhan yang membagikan info tentang burung siapa yang besar. Akan ada kita tahu Tuhan buka celana dalam, bahkan membuka celana dalamnya sendiri. Nanti kita akan tunjukkan celana dalamnya sendiri dia buka, nanti kita tunjukkan. Ya. Baru di sini, nih lanjut nih, masuk ke ranah pembukaan celana dalam ya.
Tuhan kenapa tahu ya auratnya orang Mesir itu besar-besar, kayak perhatian banget gitu sama aurat orang Mesir gitu ya. Sehingga persundulanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Wah, Tuhannya sakit hati. Apa maksudnya ini? Kenapa harus begini? Maksudnya gitu. Yesus itu kan laki-laki yang gak kawin ya guys, tapi dia punya kelamin tuh ya kan. Kenapa dia marah sama orang-orang yang auratnya gede gitu loh? Kenapa coba? Maksud aku tuh gini loh ya, aku tuh jadi gimana gitu berpikirnya. Yesus kan punya kelamin. Ada beberapa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu tadi contohnya kan, mana lebih kuat, kelamin Nabi atau kelamin Tuhan? Mereka bilang ya kelamin Nabi, berarti kelamin Tuhannya nggak kuat. Oke, kata dia gitu kan, karena emang nggak berfungsi. Bahkan ada yang bilang nggak berfungsi. Nah, pertanyaan aku adalah kenapa Tuhannya orang Kristen marah sama orang Mesir yang anunya gede? Apakah karena punya dia nggak segede itu? Ya gitu ya. Jadi aku tuh kayak, hah? Kenapa sehingga persundulanmu bertambah-tambah menimbulkan sakit hatiku. Tuhannya sakit hati gitu. Maksudnya kalau aku sakit hati sama kamu Kak Mesia, kamu selingkuh ya. Kamu pacaran sama si Rasmi yang teteknya gede. Bisa jadi aku iri sama teteknya si Rasmi yang gede karena tetek aku kecil kan? Kan gitu. Nah, di sini Tuhannya marah sekali ketika orang-orang ini bersundul dengan orang Mesir yang auratnya gede. Apakah karena auratnya sendiri tidak segede itu atau gimana ya? Gimana ya aku ceritanya? Aku nggak ngerti. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Nah, baru di ayat selanjutnya ini ya, netizen ya, di ayat ke-27. Aduh, aku nggak bisa. Ya Allah, aku takut teman-teman di YouTube ya akan ada peristiwa terjadi yaitu apa? Ketika aku ketawa keluar ingus ijo nih. Sorry ya, biasanya kalau ketahan ketawa kan langsung keluar jerk gitu kan. Aku takut itu. Ya. Oke. Kita baca ayat selanjutnya. Nah, lihat. Nah, di ayat ke-27. Lihat, aku telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan engkau kepada kesewenang-wenangan orang-orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. Engkau bersundul juga dengan orang Asyur. Oleh karena engkau belum merasa puas, ya engkau bersundul dengan mereka, tapi masih belum merasa puas. Bicara kepuasan, engkau memperbanyak lagi persundulanmu dengan negeri pedagang Kasdim, tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas. Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan Theos. Engkau yang ingin nanya, di Biblos itu kan saya belum pernah baca semua tuh. Di Biblos itu ada nggak cara ngocok yang enak? Astagfirullahaladzim. Kurang aja. Itu Biblos isinya begitu. Aku nih, yang di TikTok emang rada-rada guys ya. Akun bernama Mesia.org ini akun rada-rada ya. Tolong teman-teman tombak ya. Tombak aja. Ya Allah, aku berat banget loh. Aduh, ini gara-gara Lina Wijaya nih. Makanya Lina Wijaya jangan bahas selangkangan mulu lu, ya kan? Bahas tete sih lu tadi. Kalian si Oten doyan banget bahas selangkangan. Makanya aku harus bahas itu juga. Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan Theos, engkau yang melakukan segala-galanya itu, yaitu perbuatan seorang perempuan sundul. Jahanam yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan dan membuat bukit pengorbananmu di tiap-tiap tanah lapang. Tetapi engkau tidak seperti sundul biasa, oleh karena engkau menolak upah sundul. Hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Kepada semua perempuan sundul, kepada perempuan sundul orang memberi upah. Tapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundul. Maka dalam persundulanmu engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan lain. Bukan orang yang mengejar engkau hendak bersundul, tapi engkau yang memberi upah persundulan. Sedang engkau tidak diberi apa-apa, itulah kebalikannya padamu.
Oleh karena itu, hai perempuan sundul, dengarkanlah firman Tuhan. Lagi firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Ini dia. Oleh karena engkau menghamburkan kemesumanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundulanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu yang keji dan oleh ini ingat ya, ini firman Tuhan. Aku nggak berani bohong ya, karena nggak boleh ya. Beginilah firman Tuhan Theos, oleh karena engkau mengamburkan kemesumanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundulanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu yang keji dan oleh karena darah anak-anakmu yang kau persembahkan kepada mereka. Sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu. Dengar. Nih. Aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang kau cintai maupun yang kau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Jadi ini kayak Tuhan marah sama orang yang bersundul. Ya udah, hukumannya lu disundulin aja. Ya kan gini nih. Jadi kalau aku tangkap ya, sorry tuh sih aku lagi nggak menginterpretasikan, tapi bahasanya begini nih. Kamu udah berzina kan? Sama pacarmu? Iya. Kalau gitu, sini pacarmu aku panggil pacarnya. Pacarnya hantu sini. Pacarnya Lina. Gini. Ceceknya Lina Wijaya nih. Lina Wijaya, kau telah membuka celana dalammu di depan pacarmu. Iya, siapa pacarmu? Si Raja Debat. Oh, panggil si Raja Debat ke sini. Setelah si Raja Debat dipanggil, kalian dihukum berdua. Kalian tadi bersundul kan? Iya. Kalian dihukum. Saya tidak suka dengan persundulan kalian. Apa hukumannya kalau gitu? Suruh kalian ke sini. Kalau begitu hukumannya adalah buka celanamu, lihatkan auratmu kepada si Raja Debat. Jadi hukumannya adalah bersundul lagi. Jadi gini, sungguh karena, jadi kan dibilang ini, sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu. Jadi kekasih-kekasih dia yang bersundul tadi itu dikumpulin Tuhan, Kak. Yaitu yang merayu hatimu, baik yang kau cintai maupun yang kau benci. Aku mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu tuh. Jadi celana dalamnya dibuka lagi tuh di hadapan orang itu, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Gitu. Aku akan menghakimi engkau seperti orang menghakimi perempuan-perempuan berjoni dan yang menumpah darah, dan aku akan melampiaskan atasmu murka dan cemburuku. Aku akan menyerahkan engkau di dalam tangan mereka. Jadi Tuhan ini cemburu. Terus diambil orang-orang bersundul ini, dikasih ke dalam orang-orang itu, ya, justru dibiarkan mereka ditelanjangi lagi tuh. Aku akan menyerahkan engkau di dalam tangan mereka, dan mereka akan meruntuhkan tempatmu yang tinggi dan merusakkan bukit-bukitmu. Mereka akan menelanjangi engkau dan akan merampas perhiasanmu dan membiarkan engkau telanjang bugil. Nih Tuhan gimana sih cerita? Maksudnya gini loh ya, katanya Tuhannya nggak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi justru ketika ada orang berzina, hei kamu udah berzina ya? Udah. Sama siapa? Sama si Christian Prince. Oh ya udah, kalau gitu kamu dihukum. Apa? Ayo zina lagi. Tapi saya yang lihat. Nah, jadi teman-temannya di YouTube, inilah konsekuensi kalau mencoba menantang-nantang orang-orang seperti saya ini untuk komparasi ayat. Bahaya banget. Nah, makanya jangan tiru Lina Wijaya ya. Umat Islam jangan pernah meniru Lina Wijaya. Bahkan aku juga bisa katakan, oh Tuhan membuka celana dalamnya sendiri mana? Nah, ini dia, Tuhan membuka celana dalamnya sendiri. Aku kasih data dulu saya secara sejarah ya. Secara sejarah teman-teman ya. Ini rasio, kita berpikir secara rasio pakai data sejarah. Baik, ini aku tunjukin teman-teman ya. Nah, ini adalah data dari sebuah The Conversation ya. Disiplin ilmiah ya, sebuah situs. Di sini judulnya adalah Yesus juga korban pelecehan seksual ketika disalib, ya. Dan Pak Esra Soru pernah mengatakan bahwa Yesus itu dibuka celana dalamnya, karena itu kitona itu pakaian dalam. Nah, kalau yang menginginkan penyalipan penderitaan itu adalah Yesus sendiri, konsekuensinya adalah Yesus yang buka celana dalamnya sendiri, guys. Ya. Kalau Yesus yang menginginkan penyalipan itu terjadi, maka Yesus yang menginginkan celana dalamnya dibuka. Atau kalau Bapak yang menginginkan Yesus disalib, maka Bapak yang menginginkan celana dalam Yesus terbuka. Jadi begitu poinnya, rasio, ya. Cukup bahaya sih. Jadi
Jadi itulah teman-teman ya, setiap statement saya ini saya pertanggungjawabkan. Kalau doktrin dari agama Kristen yang menginginkan penyalipan adalah Yesus sendiri, maka ketika menurut Pak Pendeta Esra itu waktu Yesus dibuka celana dalamnya, itu Yesus sendiri yang menginginkan. Maka bisa dikatakan Tuhan buka celana dalam sendiri, tapi dibantuin orang lain, gitu. Ya, kurang lebih begitu. Jadi saya pikir cukup untuk tema counter kali ini. Atas penistaan-penistaan yang dilakukan oleh umat Kristiani, saya harap kalian sadar dan bertaubat. Karena ketika sekali kalian menista agama saya, bertubi-tubi literasi mesum yang akan saya tunjukkan yang ada di dalam kitab kalian. Dan saya tidak akan takut kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Kenapa saya harus katakan ini? Untuk mengajarkan kalian agar lebih ilmiah dalam mencomot-comot bahkan memahami literasi agama orang lain, agar gak seenak udel dan seenak bapak moyang kalian. Karena ini kita bicara agama. Dan ini delik umum. Siapapun yang merasa terzolimi, ternista, boleh melaporkan ke kantor polisi asal mampu membuktikan bahwa oh ini penistaan. Kalau kalian umat Islam merasa tidak ada tertulis dalam kitab Sunan Ibnu Majah ada perintah menyusui laki-laki keseluruhannya, seluruh laki-laki, maka kalian sudah bisa melaporkan Lina Wijaya dalam delik aduan penistaan agama. Ya, ada undang-undangnya itu. Yaitu apa? Mentafsir tidak sesuai dengan literasi. Atau bisa disebut dengan penipuan itu. Ya, menyebarkan kabar hoax juga. Atau undang-undang ITE juga. Saya hanya himbau kalian laporkan. Ya, percuma kalian enak-enak, nyaman-nyaman. Sementara kalian hidup di tengah-tengah mulut wanita yang telah menista agama kalian sendiri. Kenapa bukan saya melaporkan? Saya cukup jadi apologet saja untuk menunjukkan kepada kalian apa yang dilakukan oleh orang Kristen, oknum Kristen ya, di belakang kalian yang mungkin kalian tidak ketahui atau sebenarnya kalian tahu, tapi kalian takut kepada manusia untuk bertindak. Kenapa? Karena memang sudah kena penyakit wahan. Kenapa bukan Rifa yang melaporkan? Saya harus lebih banyak membaca Bible dan Al-Quran lagi untuk melakukan kajian akademik. Mengajarkan orang-orang agar tidak sembrono dalam memahami kitab suci. Perlu yang namanya pendekatan hermeneutik dan membaca secara kontekstual. Jangan kita lakukan hal seperti itu. Karena kalau kita lakukan hal seperti itu, maka kita sedang mengangkangi kitab suci. Oke? Itu saya himbau kepada seluruh umat Islam yang ada dimanapun berada. Ya, seperti itulah teman-teman konsekuensi kalau mencoba mengganggu agama saya, dan kebetulan saya lihat akan muncul literasi-literasi seram seperti aurat yang besar lah, merenggang paha lah, ya. Dan itu baru sedikit, belum semuanya konsekuensi logik yang akan saya bahas. Saya push, ya, tema-tema kita tema-tema dahsyat. Tema-tema dahsyat. Tuhan buka celana dalam, Tuhan ambil istri orang. Nah, Tuhan psikopat. Kita bahas ini menggunakan pendekatan kajian ilmiah, indikator. Ada uji materi dulu ya. Kita akan uji tekstual, kontekstual, baru kemudian kita akan buktikan bahwa statement saya itu tak terbantahkan. Kita nggak boleh tiru apologet Kristen. Modal terjemahan langsung ngejelasin. Nggak boleh gitu ya. Kita pakai indikator-indikator. Ya, saya lagi birahi-birahinya ngebahas agama Kristen nih. Kenapa? Karena saya banyak menemukan video-video orang Kristen bahas Islam. Saya mau ada keseimbangan. Apa itu? Saya lebih banyak bahas Kristen aja. Bunda Ike mengingatkan saya supaya bernarasi hati-hati teman-teman ya. Karena saya masih dalam keadaan terlapor. Makanya saya tadi bilang, kalau kita menggunakan cara Lina Wijaya, maka akan terjadi narasi-narasi seperti yang saya sampaikan. Ya, makanya saya sudah tampilkan videonya. Apa sebab akibat saya membahas ini? Ya, pertama, karena Lina Wijaya mengutip hadis lalu menyimpulkan sendiri. Dan itu yang tidak boleh kita lakukan. Saya sudah tegaskan dari tadi. 1 jam 30 menit sebelum 30 menit
di belakang, ya. Nah, jadi umat Islam jangan pernah lakukan cara-cara tercela seperti para apologet Kristen mempelintir dan menerasikan sendiri. Bacakan literasi, baru diskusikan, identifikasi, ya, apa konteksnya, baru dibuat sebuah narasi. Aman kita dari hukum. Jadi seandainya pun kita terlapor nanti, kita punya dasar hukum, kita punya dasar ilmiah. Nah, jadi itu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, saya akan terus mengcounter fitnah keji dari orang-orang Kristen. Salah satu akun bernama Lina Wijaya yang menarasikan dalam Sunan Ibnu Majah, Islam mengajarkan untuk menyusui orang laki-laki, seluruh laki-laki. Ya, maka cara seperti itu kalau dilakukan oleh orang Islam akan berbuah pernyataan-pernyataan Tuhan ambil celana dalam, Tuhan ambil istri orang, Tuhan buka celana dalam. Itu konsekuensinya. Dan kita jangan lakukan hal seperti itu. Karena Islam tidak diajarkan memaknai kitab suci dari terjemahan. Ada yang disebut dengan tafsir, teman-teman. Apa arti tafsir? Tafsir itu adalah dari kata fasara, mengeluarkan makna. Mengeluarkan satu makna isi kitab suci itu tidak boleh dengan terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan itu tidak mungkin secara bahasa, kalau kita merujuk bahasa Indonesia, mengcover semua bahasa agama samawi. Bahasa Arab contohnya. Tidak, karena kosakata bahasa Indonesia itu sedikit, 1000-an. Kosakata bahasa Arab itu jutaan. Ya, maka teman-teman ingat sekali lagi saya katakan, saya akan counter terus setiap apologet Kristen yang mencela, mencaci, menghina, bahkan memframing agama Islam. Sebagai hak berbicara, hak saya sebagai warga negara Indonesia, hak sebagai muslimah. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, umat Islam jangan pernah menarasikan kitab suci orang lain dari terjemahan. Bacakan kepada mereka, tanyakan maknanya. Seperti yang kita lakukan ini, ya. Ini ya, Tuhan buka celana dalam, ini ada sebuah pertanyaan, wahai umat Kristen. Pertanyaan muncul dari ayat Nahum 35 ini, apakah betul ini Tuhan kalian yang bernama Yesus yang membuka celana dalam? Atau silahkan kalian jelaskan maknanya, ya. Karena kami umat Islam, bukan Kristen yang berhak menafsir kitab kalian. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.